Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati 207 yang tentunya akan menemani aktivitas kalian. Apakah kalian mungkin lagi masak di dapur sambil dengerin kicauan burung atau kicauan jama burung ya. Jama burung itu teman-teman bagi kalian yang bukan Sunda artinya orgil ataupun orang gila. Berada nak? Like crazy. Dan aduh, ya Allah sampai muncrat. Eee, Kemudian bagi kalian yang mungkin aktivitas berkendara, saya selalu menghimbau kalau podcast saya ini lagi didengerin di mobil ataupun di motor, so tetap tengok kanan kiri ya guys, karena laka lantas ataupun kecelakaan lalu lintas itu jumlahnya terus naik di muka bumi ini, apalagi di Indonesia yang kadang-kadang sen ke kanan belok ke kiri, emak-emak kali ya. Dan terima kasih banget kepada yang sudah like, comment, dan juga subscribe. Dan saya sangat apresiasi sekali. Terima kasih yang subscribernya juga makin hari makin nambah. Pendengarnya juga makin hari makin nambah. Dan kalian semua amazing, luar biasa. Dan special thanks kepada Mujahid Abina Zulfa sebagai editor dari Pelita.hati 207. Nah, langsung aja nih. Saya akan ngebahas sesuatu yang kemarin atau bahkan sampai besok-besok itu apa ya? Bakalan rame, bakalan populer dengan istilah ini. Salah satu istilah yang terkenal yaitu healing. Healing dulu kita healing. Napa ya? Ya Allah tolong, the bocah healing. Jadi sampai ada salah seorang, saya agak sedikit bingung ya, mau langsung ke kasusnya dulu atau pengertian healingnya itu sendiri. Tapi ya udah deh, saya akan bacakan dulu dari salah satu artikel, karena kalau ngomong tanpa data juga aku kan takut ya. Jadi saya lampir lagi. Maksudnya saya lampirkan. Bukan lampir yang musuhnya itu ya, atau Gendrawani. Kok Gendrawani sih musuhnya Malampir? Aduh, Malampir itu kan punya cucu Grandong. Kalau Gendrawani itu kan di film Angling Dharma. Oke, fokus ke healing. Ngapain jadi ngurusin Angling Dharma sih? BTW film Wiro Sableng juga favorit saya banget, itu tahun 2002-an gitu kan. Dengan backsoundnya yang terkenal. Oke, saya akan ambil dari artikel di katadata.co.id. Jadi pengertian healing dan cara melakukannya itu apa sih? Nah, belakangan ini kan populer banget nih kata self healing yang berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi self healing artinya penyembuhan diri sendiri. Jadi healing itu kayak punya, healing itu kan nyembuhin diri sendiri. Jadi self healing berarti menyembuhkan diri sendiri. Jadi ada cara dan juga contoh sederhana untuk mengobati luka batin. Jadi healing itu tuh luka batin. Jadi self healing itu kayak menyembuhkan diri dari luka batin. Self healing adalah sebuah proses untuk penyembuhan luka batin yang mengganggu emosi. Dalam bahasa Inggris, self healing artinya penyembuhan diri sendiri. Jadi sebagian orang tentunya kan ngalami nih masalah dan telah secara emosional ngalamin luka batin di masa lalu gitu loh. Itu kan sebagian banyak orang juga kan begitu ya. Jadi luka batin ini bisa terjadi dalam waktu yang lama dan berdampak pada kegiatan sehari-hari. Ada beberapa faktor nih yang membuat luka batin dan mengganggu emosi. Jadi kelelahan emosional juga termasuk ya. Jadi kelelahan emosional ini itu bisa disebabkan karena cemas, perasaan sedih, ditinggalkan orang tua, ditinggalkan kekasih juga ya. Jadi merasa gagal untuk mencapai sesuatu dan masalah lainnya. Jadi self healing ini kan termasuk teknik yang dilakukan ketika terjadi gangguan psikologis. Penyembuhan luka batin ini bisa dilakukan dengan cara relaksasi pernapasan, meditasi, dan juga yoga. Jadi emosi positif dari relaksasi itu membuat hormon endorfin atau hormon kebahagiaan itu bekerja secara bagus. Nah, cara dari self healing ini sendiri emang kayak gimana? Jadi penyembuhan luka batin
itu bisa dilakukan sendiri atau bertemu dengan psikolog handal gitu kan. Jika kamu pengen banget menyembuhkan diri sendiri, ya coba beberapa self healing berikut ini. Jadi ada beberapa cara untuk self healing teman-teman, yaitu menyembuhkan luka batin yang ada ya atau yang pernah ada di masa lalu gitu kan. Itu salah satu. Tapi sebelum ke cara ya, sebelum ke cara saya pengen mengulas dulu tentang self healing ataupun healing dulu. Kita healing ya, dah bocah mana aja, dah. Mohon maaf saya agak sedikit ngegas. Gue jadi inget Ponur, ya Allah Ponur apa kabar? Sehat-sehat keluarga di Lampung. Kalau ngomong ya Allah. Jadi gini guys, setiap kita kan punya masa lalu yang kelam, sebagaimana yang udah dijelaskan di atas tadi. Luka-luka batin itu nggak bisa dilupakan oleh otak. Gini. Salah satu kasus, salah satu contohnya tuh gini. Aku tuh ingin melupakan kejadian di mana aku dipukul ayahku di masa lalu, misal itu satu contoh. Atau ada lagi orang, aku tuh ingin melupakan di mana orang yang aku sangat cintai ternyata dia selingkuh dengan pujaan hatinya lah gitu. Teman-teman, yang harus perlu kita ketahui adalah memori itu tidak bisa terlupakan. Yang bisa adalah perasaan yang hilang. Gimana contohnya? Contohnya gini. Seseorang itu tidak bisa melupakan kejadian, dilupakan dipaksa sekalipun tetap tidak bisa. Jadi otak itu selalu menyimpan memori apa yang telah terjadi di masa lalu. Perkara perasaan sakit itu masih ada atau tidak, itu masuk ke ranah batin. Jadi bukan ke ranah otak, memori, dan pikiran, itu dua hal yang berbeda. Ketika seseorang diselingkuhin dan itu sakit, luar biasa sakit, namanya diselingkuhin itu pasti sakit, atau dibentak di depan umum itu sakit, suatu hari dia akan teringat dengan memori itu, dan pada saat dia sudah dewasa mungkin, pada saat kejadiannya sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, perasaan sakit itu tuh hilang. Udah enggak lagi. Tapi memori dalam otak, dalam ingatan, itu enggak semerta-merta hilang karena memori itu menyimpan sifatnya. Nah, batin itu tinggal mengkonfirmasikan apakah sakit atau tidak. Nah, itu teman-teman. Nah, balik lagi ke self healing, kebanyakan orang itu karena memiliki luka batin yang cukup luar biasa besar, mereka ya udah deh self healing, yaitu melakukan tindakan penyembuhan batin secara diri sendiri. Saya ngerti saya sakit, saya harus berobat. Saya ngerti saya lagi luka batin, saya lagi butuh yang namanya rehat sejenak. Kita rehat sejenak. Jadi inget Pak Karni Ilyas ya kalau mendengar kata rehat sejenak gitu. Tapi tidak semua yang tidak semua kesetresan itu juga ditafsirkan sebagai aku butuh healing. Ya nggak juga. Ada beberapa pekerjaan dan tanggung jawab yang harus kalian lakukan, yang memang itu harus dilakukan gitu. Nah, ini baru saya akan ke ranah percontohan. Contohnya adalah 1 bulan atau 2 bulan yang lalu di Twitter itu rame. Ada seorang mahasiswa semester 4, dia melakukan self healing ke Bali. Bali, Bali, oh my god, itu paradise from Indonesia, I think. Jadi dia ke pantai, dia nyewa hotel, dia makan jus di pinggir pantai, dia melakukan self healing. And you know what? Dia mengeluhkan tentang tugas yang seabrek, dia mengeluhkan tentang dosen yang cerewet, dia mengeluhkan tentang akan persiapan untuk menyusun skripsi. Kita tahu bahwa anak-anak yang kuliahan kalau nyusun skripsi itu bagaimana dan puyengnya luar biasa.
Dia juga mengeluhkan tentang orang tuanya yang selalu berbeda pendapat dengan dia. Dia juga mengeluhkan beberapa pertemanan dan persahabatannya juga tidak kompak lagi seperti yang dulu. Dia juga mengeluhkan beberapa kali dia bertengkar dengan pacarnya. Sehingga luka batin yang sudah penuh kumpulan emosional negatif di dalam jiwanya membuat dia menjadi bukan sedikit lagi, stresnya kepayang dan depresinya amat sangat, sehingga dia butuh healingnya dia ke Bali dan jalan-jalan, dan dia memutuskan untuk ke Bali dan jalan-jalan 6 bulan. Guys, 6 bulan tuh bukan waktu yang sebentar loh, itu lama, dengan alasan pemulihan jiwaku tuh belum selesai, jadi healingnya aku tuh masih gitu. Nah teman-teman, ini yang kemudian banyak sekali salah kaprah. Self healing itu tidak mesti dengan liburan, tidak mesti dengan watching movie in cinema, tidak mesti dengan kamu ngedugem ataupun party. Jadi self healing itu gimana caranya jiwa kamu rehat sejenak dari kepenatan activity sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, bedakan self healing yang tentunya agar penyembuhan jiwa dari luka batin dengan tanggung jawab bahwa kemudian dia kuliah, memang konsekuensi dia memilih kuliah ya memang akan menghadapi skripsi, akan menghadapi dosen yang mungkin cerewet, akan menghadapi perbedaan pendapat dari teman-temannya, selalu banyak tugas, ya memang dia memilih dengan pilihan dia bahwa ada konsekuensi yang harus dia pikul pada saat dia memilih untuk kuliah. Jadi pada saat dia mengeluh dengan keluhan yang amat sangat besar di dunia perkuliahannya, saya kira itu hal yang tidak seharusnya terjadi seperti itu. Karena inilah yang dia harus meyakini bahwa dunia dewasa itu seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga, bahwa self healing tadi sebagaimana yang udah saya katakan di atas, bahwa self healing ataupun pemulihan jiwa dari penyakit, bukan dari penyakit, dari kepenatan hati, penyembuhan jiwa gitu kan, dari luka batin, tidak selamanya jalan-jalan, tidak selamanya menghabiskan uang. Jadi ada beberapa yang self healingnya kamu bisa kendalikan oleh diri kamu sendiri dan itu bagus. Yang pertama itu me time. Me time itu artinya waktu untuk diri sendiri. Jadi mengutip dari suaramerdeka.com, umumnya masalah yang belum selesai berhubungan dengan kehadiran orang yang lain. Jadi me time itu kan penting banget bagi diri kita. Jadi manfaatnya untuk membuat dirinya nyaman dan lebih rileks. Terkadang guys, kita tuh butuh menyendiri dalam hidup kita terlebih dulu. Dengan kepenatan dan berbagai macam ocehan netizen, tetangga yang bawel, tidak sependapat dengan teman-teman. You know what? Sometimes we need me time for ourselves gitu. Dan memang itu meluangkan waktu sendirian tuh tanpa memikirkan orang lain itu bermanfaat bagi kesehatan mental gitu. Jadi cara self healing ini, model me time ini, itu ngebuat kita ngerasa diri sendiri itu adalah pusat segala kehidupan. Jadi sementara itu orang lain sebagai pelengkap kebahagiaan aja. Nah, ini adalah salah satu hal di mana kita juga perlu me time. Itu satu cara untuk kita bisa self healing. Yang kedua, selain me time, itu berbicara dengan diri sendiri. Kayak mungkin kamu harus meluangkan untuk talk to yourself. Jadi salah satu cara untuk menyembuhkan luka batin adalah berbicara pada diri sendiri. Cobalah melihat di cermin, ya kan, ngaca dan jujur pada diri sendiri. Ngomong sendirian itu bisa melepaskan perasaan yang buruk terhadap sesuatu. Jadi ketika kalian nih mulai memahami diri sendiri, muncul rasa syukur atas kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu mengevaluasi dan mengapresiasi diri sendiri bahwa
Kalau memang bukan diri sendiri, maka siapa lagi yang akan mengapresiasi diri kita? Yang ketiga adalah masa lalu tuh hadir untuk dimaknai. Jadi setiap orang tuh kan punya kisah masa lalu yang sebagaimana yang udah saya jelaskan tadi di atas. Yang masa lalunya juga yang beda-beda. Nah, masa lalu tersebut itu bisa berdampak pada masa sekarang maupun masa depan. Jadi pikiran tuh kan tentu eh, nggak selamanya di masa lalu terus. Pikiran tentang masa lalu tuh bisa menghantui loh kalau misal secara terus menerus kita pikirkan gitu loh. Jadi ubahlah gambaran masa lalu tuh sebagai pengalaman dan ambil sisi positifnya untuk satu buah penyembuhan. Masa lalu tuh bisa ada di masa kini untuk dimaknai dan menjadi pelajaran ke depannya gitu. Jadi anggap aja masa lalu memang sebagai bentuk pengalaman hidup kita. Jadi ada berbagai macam jenis ya untuk bisa self healing. Ada menulis ekspresif, jadi kayak kalian bisa nulis curhatan kalian di buku tulis, kalian bisa nulis-nulis ngarang cerita, itu juga termasuk daripada self healing. Yang berikutnya tuh kalian juga bisa menyelesaikan sesuatu tuh sebagai bentuk kekuatan pada diri kalian. Jadi menyelesaikan sesuatu tuh maksudnya kayak kalian harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kalau pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sekarang, malah justru akan menjadi beban-beban yang nantinya gitu kan. Hal-hal yang semacam ini sebetulnya penting banget untuk kita ketahui teman-teman, bahwa self healing tidak selamanya jalan-jalan. Ada begitu banyak tipe-tipenya. Kalian mungkin nonton YouTube sendirian di kamar cekakak cekikik nonton komeng ya kan sama si Adul. Saya kira itu juga self healing. Self healing tidak selamanya jalan-jalan. Dan ingat teman-teman, tidak semua self healing itu meninggalkan tanggung jawab kalian sebagai kalian sudah mengambil konsekuensi kalian dalam hidup. Misal, kalau kalian bekerja di BPJS, ya kalian melakukan tugas sebagai pelayan publik. Kalau kalian bekerja sebagai satpam, ya kalian tetap harus melakukan pekerjaan profesional kalian. Dan itu memang konsekuensi dari apa yang kalian pilih. Tanggung jawab terhadap apa yang kalian pilih. Bukan meninggalkan lantas kemudian kalian pergi begitu saja jalan-jalan ke Bali atau ke Lombok atau ke Yogyakarta dengan alasan self-healing, tapi meninggalkan tugas-tugas kewajiban kalian. Itu juga enggak baik. Jadi apa-apa healing, apa-apa healing. Ada penjelasan berikutnya tentang kenapa generasi sekarang begitu lembek. Itu akan disajikan di podcast di episode berikutnya. Nah itu aja teman-teman, singkat. Hampir 18 menit singkat. Singkatnya tentang healing. Nah jadi apakah kalian nih guys, pendengar pelita.hati 207 juga termasuk orang yang self healingnya itu adalah jalan-jalan atau melakukan pekerjaan yang lain? Coba deh kalau kalian punya pengalaman healing, kalian juga bisa tulis di kolom komentar tentunya. Yang tentunya nanti kita akan jawab dan akan respon dengan baik. Akhir kata, jangan lupa tetap terus tersenyum, semangat juga dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kita dari pelita.hati 207 pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupannya kayak klise ya, lawas gitu. Bye.